Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran matematika bersama Ibu Marsti. Nah, anak-anak sekalian, pada kesempatan yang lalu kita sudah mempelajari materi matematika, yaitu mengenal bilangan bulat. Bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari mengenai penjumlahan bilangan bulat. Nah, ulang lagi, penjumlahan bilangan bulat. Ya, untuk contoh 3 ditambah 10 sama dengan 13. Ibu rasa itu hal yang sudah tidak asing lagi, sudah di luar kepala. Nah, sekarang yang menjadi masalah, mungkin kalian belum pernah melihat ada bilangan positif ditambah negatif. Yuk, sebelum kita menjumlahkan, kalian harus paham dulu apa itu bilangan negatif. Bilangan negatif bisa dikatakan sebagai utang. Misalnya, Ibu menulis negatif 6. Bisa diartikan utang 6 atau pinjam 6. Bisa juga di bawah permukaan air laut, kedalaman di bawah permukaan air laut, bisa ditulis dengan negatif juga. Suhu juga bisa dibuat menjadi negatif. Nah, untuk berbagai macam contoh bisa kita pelajari untuk kedepannya lagi. Sekarang kita lihat pada penjumlahan. Tadi untuk mempermudah penjumlahan bisa dikatakan bahwa negatif kita anggap aja hutang atau pinjem supaya lebih mudah menanamkan konsepnya. Baiklah anak-anak sekalian, sebagai contoh kita lihat kembali 3 ditambah 10 sama dengan 13 itu tidak masalah lagi. Sekarang yang kalian lihat betul-betul 8 ditambah negatif 5 sama dengan 3. Dari mana dapatnya? Sekarang kita lihat. Negatif 5 ini tadi kita sepakat untuk mengartikan hutang atau pinjem. Nah, sekarang kita punya angka 8 atau bilangan 8. Dipinjam 5. Makanya sisanya tinggal 3. Ya. Kemudian negatif 6, pinjam 6. Kemudian di sini ditambah 10, artinya dibayar 10. Pinjam 6, dibayar 10. Berarti kita mendapat kembalian, yaitu 4. Berikutnya negatif 8, artinya punya hutang 8. Kemudian dibayar 3. Berarti kita masih mempunyai hutang sebanyak 5. Hutang artinya negatif. Karena di sini negatifnya lebih besar. Punya hutang 8, dibayar 3, makanya masih punya hutang 5. Kemudian yang paling bawah negatif 7, artinya punya hutang 7. Kemudian hutang lagi 9, berarti hutangnya tambah numpuk lagi. Punya hutang 7 ditambah hutang 9 menjadi hutang 16 atau negatif 16. Nah, sekarang masalahnya mungkin anak-anak bertanya, Bu, itu kan operasi hitungnya penjumlahan. Mengapa kok angkanya tidak bertambah besar? Mengapa? Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa negatif artinya hutang. Ya, hutang itu sama juga dengan dikurang. Oke. Baiklah anak-anak, untuk lebih jelasnya, ayo kita simak contoh berikut ini. Negatif 12 ditambah 5 sama dengan berapa? Ayo, ingat tadi ya, cara menghitungnya, cara menjumlahkannya. Apa arti negatif di sini?
Negatif artinya hutang atau pinjam. Hutang atau pinjam. Pinjam 12. Kemudian ditambah 5, artinya dibayar 5. Nah, kalau begitu masih punya hutang atau dapat kembalian anak-anak? Tentu saja kalau hutangnya lebih besar, kemudian membayarnya kecil, otomatis kita masih punya hutang. Nah, jadi berapa? Hutang 12, negatif 12, dibayar 5. Artinya kita masih punya hutang. Tinggal dikurangin 12 dikurangi 5. Berapa? 7. Jadi kesimpulannya negatif 12, punya hutang 12, kemudian dibayar 5, maka masih punya hutang 7. Atau negatif 12 ditambah 5 sama dengan negatif 7. Contoh satu lagi. 10 ditambah negatif 3 sama dengan, yuk perhatikan lagi, 10 positif ditambah negatif 3, berarti hutang 3. Positifnya lebih besar, ngutangnya kecil, berarti kita mendapatkan kembalian. Nah, punya 10 untuk membayar hutang 3, sisanya berapa? Sisanya adalah 7. Nah, ya anak-anak, ini ingat kembali 10 dikurangi 3, atau punya 10 tetapi untuk membayar hutang 3, jadi sisanya 7. Sampai di sini semoga anak-anak paham. Kalau kurang paham, anak-anak bisa bertanya kepada Bu Guru kembali. Oke?